Pitch Black adalah film pertama dari Riddick, menceritakan tentang masa depan ketika bumi sudah tidak layak huni. Penduduknya bepergian ke luar angkasa, mencari planet baru untuk dihuni manusia. Dan beberapa orang penduduk bumi terdampar di sebuah planet yang dipenuhi dengan monster predator. Film ini dibintangi oleh Vin Diesel, disutradarai oleh David Towin, yang dirilis pada tahun 2000. Berawal ketika sebuah pesawat yang mengangkut banyak orang hilang kendali. Kemudian dua orang pilot bernama Caroline dan Owen keluar dari sebuah ruangan. Mereka mencoba mengendalikan pesawat itu dengan melepas bagian-bagian berat dari pesawat. Namun usaha mereka gagal dan pesawatnya terjatuh ke sebuah planet yang tak berpenghuni. They trained you for this, Fry, right? Fry, what the hell are you doing? I had a shit fucking ability. Setelah itu, seorang penumpang bernama John mendengar sesuatu di pesawat. Tiba-tiba, seorang tahanan bernama Riddick mencoba membunuhnya. Tapi John berhasil memukul Riddick. Kembali ke Caroline, ia menemukan Owen tertusuk gagang kendali. Mereka berdiri di atas pesawat dan para penumpang berterima kasih karena Caroline mereka bisa selamat. Thanks very much. Kemudian, Caroline memasuki pesawat dan melihat Riddick yang sedang terikat. John memberitahu kalau Riddick adalah tahanan yang melarikan diri dari penjara tingkat tinggi, yang ia bawa untuk diserahkan kembali pada pihak berwenang. Setelah itu, terlihat penumpang bernama Paris membagikan minuman keras. Namun, beberapa orang Arab, yaitu imam, ia mengatakan bagi kami minuman keras itu haram. Di dalam pesawat, Riddick berhasil kabur. Kemudian mereka mempersiapkan senjata untuk berjaga dari serangan Riddick. God, why should he bother armor? For water, we should leave. Tiba-tiba, mereka melihat momen langka, yaitu ada 3 matahari di sana. Jones memberikan senjata kepada Zeke agar ketika melihat Riddick, ia langsung menembaknya. Lanjut mereka berjalan menyusuri tempat itu. Di jalan, Jones melihat sebuah pohon dengan teropongnya. Ketika sampai di pepohonan itu, mereka terkejut karena yang mereka lihat jelas bukanlah pohon, melainkan tulang hewan raksasa yang berhamburan. Lanjut mereka semua menelusuri tempat itu dan ternyata Riddick juga bersembunyi di antara tulang-tulang tersebut. John mendatangi Caroline membicarakan tentang Owens dan Riddick memotong beberapa helai rambut Caroline. Lanjut mereka berjalan dan menemukan sebuah mainan robot. Ternyata di sana ada sebuah tempat seperti pabrik. Lebih tepatnya tempat penelitian. Allahu Akbar, yes. The lights because no darkness. Saat menelusuri tempat itu, mereka menemukan sebuah pesawat darurat. Namun sayang, pesawat itu tidak memiliki daya. Berpindah ke pesawat mereka yang jatuh, di sana Paris merasa ada yang datang. Dan saja bersiap dengan senjatanya. Ternyata itu adalah orang yang juga tersesat seperti mereka. Namun Zeke menembaknya hingga tewas. Ia mengira orang itu adalah Riddick. It was Riddick. Saat ingin mengubur mayat itu, ia menemukan sebuah lubang di sana. Saat melihat ke dalam, sesuatu menariknya ke dalam. Zeke sempat menembak beberapa kali sampai akhirnya predator itu membunuhnya. Saja berlari dan melihat banyak darah di sana, dan Riddick juga berada di sana. Riddick lari namun Jones menghalanginya hingga ia tertangkap. Semua orang mengira kalau Riddick yang membunuh Zeke. Berpindah ke Caroline, ia menemui Riddick dan bertanya, di mana mayat Zeke? Saat Caroline ingin melihat matanya,
Reddick mengatakan kalau ia tidak membunuh Zeke. Reddick juga menyuruh Caroline memasuki lubang untuk mencari tahu yang sebenarnya. Setelah itu, Caroline meminta bantuan yang lainnya untuk membantunya masuk ke lubang. Setelah masuk, ia melihat monster predator mengerikan di dalam. Caroline bergegas naik, namun di lubang yang berbeda. Scene berpindah ke John. Ia mengajak Reddick bersepakat untuk membantu mereka melawan monster predator yang mengerikan tersebut. Kemudian mereka semua menuju pabrik. Setelah sampai, Reddick mengatakan pesawat 2 kursi itu tidak bisa diterbangkan ke bintang. Kita harus mengirim sinyal bantuan untuk mendapat jemputan. Sedangkan Caroline mencoba mengaktifkan pesawat itu, namun pesawatnya masih kekurangan daya. Berpindah ke Reddick, ia ingin memasuki sebuah ruangan, namun Jones memanggilnya. Tapi Ali memasuki ruangan tersebut melewati lubang kecil. Di tempat diskusi, Reddick mengatakan, kita tidak akan pergi, karena pemilik tempat ini pasti dibunuh oleh pembunuh Zeke. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Ali. Mereka semua menuju tempat teriakan dan membuka ruangan tersebut. Di dalamnya ada banyak binatang yang mirip kelelawar. Namun ketika melihat cahaya, semua binatang itu memasuki lubang besar. Di sana, Imam melihat Ali sudah tewas dengan muka yang hancur karena dimakan monster predator tersebut. Lanjut, mereka melihat lubang yang penuh dengan tengkorak. Reddick mengatakan mereka berpikir aman di dalam, namun ternyata mereka malah masuk ke sarang monster. Kemudian Caroline memutar penanggalan dan ia mengetahui kalau gerhana akan segera terjadi. Setelah itu, Jones mengatakan kepada Caroline kalau bisa saja Reddick membunuh kita semua dan mengambil alih pesawat ini. Caroline tidak mempercayainya karena mereka sudah sepakat. Saat Jones keluar, Reddick memasuki pesawat dan menutup pintu. Lalu ia memberitahu Caroline kalau Jones bukanlah polisi, melainkan seorang pemburu bayaran, dan aku adalah sumber uangnya. Well, I am worth twice as much in a cop. Berpindah ke Jones. Saat ia memakai narkoba, Caroline melihatnya. Caroline marah karena John telah membiarkan Owen tewas karena tidak mendapatkan obat-obatan. Drugs here, knockout. Setelah itu, Caroline dan yang lainnya melihat gerhana akan segera muncul. Mereka semua segera berangkat menuju pesawat untuk mengambil baterai agar bisa menerbangkan pesawat cadangan. Kemudian gerhana memulai kegelapannya. Di sana mereka melihat banyak monster keluar. Caroline dan yang lainnya berlari menuju pesawat untuk bersembunyi, sedangkan Reddick dan Saja melompat untuk menghindari monster itu. Namun Saja kembali berdiri sehingga monster-monster itu membunuhnya. What do you think we should go inside? Mereka segera masuk untuk bersembunyi. Namun dari dalam terdengar suara dari monster tersebut berjalan di atas pesawat. Why don't you go fucking check? What's in here? Lanjut mereka keluar dari sana, namun Reddick dan Hasan melihat monster itu. Reddick mengatakan untuk tidak bergerak. Namun Hasan lari sehingga monster itu membunuhnya.
actually hurts them. Lanjut dengan menggunakan api dari mesin las, mereka berniat menuju tempat pesawat darurat berada. I hate to ruin a beautiful. You mean tonight? There's the two planets we're moving as one. Fucking right. Caroline dan yang lainnya menemukan mesin yang membuat selang-selang menyala untuk digunakan sebagai penerangan. Setelah itu mereka menuju pesawat darurat dan Reddick yang akan memimpin jalan karena matanya bisa melihat sesuatu di kegelapan. Reddick mengatakan, persiapkan diri kalian karena monster ini bisa mencium darah. Mereka semua berjalan beriringan di dekat cahaya agar para monster tidak bisa mendekat. Namun, di jalan Jack menjatuhkan senternya. Ketika ingin mengambil, monster itu melihatnya. Untungnya Imam bisa menyelamatkannya. Sedangkan Paris yang ketakutan, ia menjauh sehingga mesinnya tertarik dan membuat semua cahaya di selang itu mati. Para monster mengepungnya dan Paris langsung terbunuh. Sedangkan yang lainnya, mereka menyalakan api dari beberapa botol. Di sana, Reddick melihat ada beberapa monster memakan Paris. Lanjut, Reddick memberitahu kalau Ngarai berada di depan. Namun kita tidak bisa ke sana karena Jack sedang berdarah. Caroline menenangkan Jack dan mengajak semuanya kembali. Namun John mengatakan ini sudah terlalu jauh. Kita tetap melanjutkan perjalanan. Kid, let's go. She is the cup to blow the whole passenger cabin shut. You made your points. Like Luke's phone. Di tengah jalan, John dan Reddick berjalan lebih dulu dari yang lainnya. Kemudian John mengajak Reddick bersepakat untuk membunuh Caroline. Namun Reddick menolak dan mereka bertarung. Sampai akhirnya cahaya yang tadi dipegang Jones padam. Monster yang mencium bau darah itu langsung membunuh Jones. Berpindah ke Caroline dan yang lainnya. Mereka terkejut melihat Reddick sudah berada di depannya. Reddick mengatakan kalian tidak bisa kembali. Monster itu tidak bisa kalian lihat. Lanjut, Reddick mengikat semua baterai dan mengajak semuanya untuk melanjutkan perjalanan. Saat di lembah, para monster itu menyerang satu sama lain. Mereka terus berlari dan salah satu monster menangkap kaki Sulaiman. Untungnya, Sulaiman bisa melepaskannya. Sedangkan Jack yang berada di tengah-tengah diserang oleh salah satu monster. Di sini Reddick langsung membunuh monster tersebut. Saat kemudian hujan mulai turun. Ketika Imam lengah, monster itu menarik Sulaiman ke atas. Setelah itu Reddick melihat sebuah goa dan menyuruh mereka semua masuk untuk bersembunyi. Sedangkan Reddick, ia menutup pintu goa dan pergi menuju pesawat. Setelah sampai, ia mengaktifkan pesawat itu dengan semua baterai yang ia bawa. Di dalam goa, mereka melihat ada banyak binatang bercahaya. Caroline memasukkannya ke dalam botol untuk jadi penerangan. Saat Reddick ingin berangkat, Caroline menghadang pesawatnya. Reddick membuka pintu dan mengajaknya pergi meninggalkan Imam dan Jack. Namun Caroline menolak karena ia sudah berjanji akan kembali menjemput mereka. I will. Here, I'll make it easy. No one's gonna blame. I'm not leaving anyone on this. You die. Yes, I would, Reddick. Melihat Caroline yang rela mati untuk menyelamatkan orang lain, Reddick bersedia kembali ke goa menjemput Imam dan Jack. Mereka berlari menuju pesawat, sedangkan Reddick bertahan menghadang para monster.
Reddick dikepung oleh para monster tersebut. Untungnya ia bisa mengatasinya. Setelah lama menunggu, Caroline pergi mencari Reddick. Sayangnya, Caroline malah terbunuh di pelukan Reddick. Reddick langsung berlari menaiki pesawat dan mereka bersiap untuk berangkat. Namun bukan Reddick namanya kalau tidak membunuh para monster predator tersebut. Setelah para monster predator berkumpul, Reddick langsung menerbangkan pesawatnya dan banyak dari para monster predator tersebut hangus dan tertabrak pesawat mereka. Di pesawat, Jack bertanya, bagaimana aku mengatakan tentangmu jika orang bertanya? Reddick mengatakan, beritahu mereka semua kalau aku sudah mati di planet itu. Selanjutnya, film pun berakhir. Oke kawan, aksi Reddick masih berlanjut di sequel berikutnya. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini.